Kau menikah ini untuk apa? Untuk mengejar surga Allah kan? Surga Allah ada di mana? Di ridho suami kan? Nah, pikir-pikir apa yang mau kau lakukan, kau katakan, kau keluhkan, kau tangiskan, kau perlawankan suamimu. Pikir-pikir. Nah, bertindak adil kepada ahli dan kepada anak-anak. Awas. Adil selalu yang dituntut di dalam syariat adalah adil yang sifatnya zahir dan sifatnya juga masih di dalam kemampuan manusia. Adapun adil yang sifatnya batin seperti kecondongan hati dan lain-lain, itu hal yang di luar kuasa manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik orang tua kepada anak-anaknya atau suami kepada istrinya. Ada kecondongan mesti fitrah. Sebagaimana Yakub alaihissalam ada kecondongan kepada Yusuf alaihissalam. Memang hatinya di luar kuasanya. Dari 12 anaknya kecondongan kepada Yusuf ada. Sehingga jealous lah keluarga-keluarganya yang lain, abang-abang yang lain, dan dicelakakanlah Yusuf alaihissalam. Terjadi gak? Terjadi, bahkan seorang nabi. Tapi apabila kecondongannya itu mulai membuatnya tidak memenuhi hak-hak yang lain, hanya memberikan kepada orang yang dicintai saja, nah itu mulai dosa, zalim. Oke? Kalau dia condong lebih cinta salah satu, wajar, udah hatinya di luar kuasanya, nggak bisa diapa-apain. Tapi karena kecintaannya kepada yang ini, akhirnya dia nggak berikan kepada yang lain hak-haknya, dia berikan kepada ini doang, nah itu baru yang dihitung zalim. Demikian suami kepada istri. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam yang punya istri banyak, itu condong kepada salah satu, kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, siapa manusia yang kau paling cintai ya Rasulullah? Aisyah radhiyallahu. Oke? Wa minar rijal, dan golongan cowok siapa ya Rasul? Abahnya deh. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi ada nggak yang berani bilang, oh Rasul nggak adil? Harusnya waktu ditanya gitu dia sebutin 9-9-nya. Aisyah, Hafsah, Ummu Sulaim, dia absen sama Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya adil. Nggak begitu. Rasul adil udah dengan demikian. Ya, kecondongan hatinya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Tapi karena kecondongan hatinya kepada Ummul Mukminin Aisyah, kemudian Rasul tidak penuhi hak-hak istrinya yang lain gitu. Nah, itu baru zalim. Nggak mungkin Rasul melakukan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Oke? Jadi adil yang dituntut adalah adil satu. Oke? Adil yang memang zahir, bukan yang batin. Makanya Allah bilang, falan tastati'u an ta'dilu, bagaimanapun kalian tidak akan bisa bersikap adil. Maknanya adil hati, nggak mungkin. Tapi at least fala tamilu kullal mail, janganlah kau condong kebangetan condong, gitu. Maknanya condong yang sampai tidak memenuhi hak-hak yang lain, itu zalim baru. Ya? Jadi keadilan yang dituntut itu keadilan yang masih dalam range kemampuan manusia kok. Bukan hal yang di luar kuasa manusia. Ya, adil itu begitu sebenarnya. Itu adil. Kemudian adil juga di antara cara memahami adil selalu kita sampaikan. Adil juga tidak maknanya selalu sama rata. Adil itu yang proporsional. Tergantung kebutuhannya masing-masing, ya. Bambu misalnya 10 meter. Kalau misalnya celentang posisinya supaya adil kita bagi 2, iya 5-5 karena posisinya celentang. Tapi kalau posisinya di bambu berdiri 10 meter, supaya adil kita bagi 2 gitu 5-5, nggak adil. Kenapa? Yang bawah keinjak sama yang atas. Yang bawah menanggung beban yang tidak dianggung yang atas. Yang tidak ditanggung yang atas. Maka yang bawah kasih lebih sedikit. 6 misalnya. Atas kasih 4. Nah ini baru adil. Demikian adil. Tidak selalu sama rata. Beda adilnya kafir. Adilnya kafir ini sama rata. Makanya mereka menuntut hak untuk para wanita sama seperti lelaki itu. Itu adil ala kafir itu. Adil ala kafir. Di kita enggak, pada tempatnya masing-masing sesuai dengan Allah bagi untuk lelaki 1, untuk wanita setengah, itu adil. 1 karena sesuai dengan tanggung jawabnya. 1 diwajibkan dia untuk menafkahi istri. Menafkahi anak. Apalagi istrinya banyak, anaknya banyak. 1 juga kurang kali. Wanita dibagi setengah, nggak ada kewajiban nafkah untuk dia. Tuh, ini adil. Ini fair baru. Oke? Maka kebutuhan anak yang pertama dengan anak-anak yang berikutnya beda. Sekolahnya beda, jaraknya beda, kebutuhannya, usianya beda. Jangan dengan nama adil kemudian kau berikan mereka sama, nggak bisa. Yang ada ngerusak anakmu dengan begitu. Nggak jadi hikmah. Ya, adil itu yang menjadi hikmah. Hikmah itu melakukan apa yang sepantasnya dilakukan,
pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional. Fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Itu hikmah. Demikian kepada istri-istrinya juga. Istri pertama dengan kondisinya dan lain-lain berbeda dengan istri yang kedua. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, yang punya keputusan untuk menentukan yang ini segini, keputusannya ada siapa? Ada pada lelaki. Di wanita nggak boleh ngejudge. Kalau gitu nggak fair kau ini tuh. Loh, keputusannya di lelaki untuk memberikan kemana? Keputusan itu ada lelaki, ada pada kaum lelaki. Ya, pertimbangannya ada pada kaum lelaki. Wanita diuji untuk bersabar dan ikuti leadingnya suaminya aja. Udah. Ya, sesederhana itu kunci surga untuk wanita. Udah, cari ridhonya suami. Jangan kau lakukan sesuatu, jangan kau ucapkan sesuatu yang justru dengan itu kau tahu, nggak ada suami yang bakalan ridho diginiin. Jangan kalah oleh wanita penghibur yang begitu pintar dia mengambil hati lelaki. Jangan. Para wanita, jangan kalian kalah oleh para wanita penghibur yang hanya mengharapkan jihadnya mereka untuk apa? Untuk fulus. Kalian yang katanya jihadnya untuk Allah dan surga, jangan kalah sama yang jihadnya buat fulus. Begitu pintar mereka mengambil ridho hati lelaki. Sehingga apapun yang diminta diberikan sama si lelaki ini. Begitu pintar mereka. Kok lo yang katanya mengejar ridho Allah kalah? Faham? Kok kalah skillmu dengan mereka yang mengejar ridho dunia ini? Sabar. Coba kritikanmu, keluhanmu, komplainmu kepada suamimu kira-kira akan mendatangkan keridhoannya atau kemurkaannya justru. Dan kira-kira yang menjadi jalanmu menuju surga nih, murkanya suami apa ridhonya suami? Ada nggak syaratnya Allah bahwa suami untuk masuk surga perlu ridho istri? Ada nggak? Atau istri yang perlu ridho suami? Dari situ pikir-pikir, apa yang kau keluhkan, apa yang kau tuntut, ini akan mendatangkan ridhonya atau murkanya justru? Pikir-pikir tuh. Kau menikah ini untuk apa? Untuk mengejar surga Allah kan? Surga Allah ada di mana? Di ridho suami kan? Nah, pikir-pikir apa yang mau kau lakukan, kau katakan, kau keluhkan, kau tangiskan, kau perlawankan suamimu, pikir-pikir. Sayangnya nggak semua lelaki lagi bisa jelasin ini sama bininya. Bahlul. Lidahnya kekunci, kegembok. Faham? Ya.